Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadang Suraida, saya dari kelas 10 K2. Hari ini saya akan menceritakan tentang Sundara Kanda. Pada bagian ini diceritakan bahwa Hanuman, kerana kepercayaan dari Sugriwa, berhasil mendaki Gunung Mahendra dan kemudian melompat dengan segenap kekuatannya. Agar bisa berhasil sampai di negeri Alengka, ia pun berhasil bertemu dengan Dewi Sinta. Pada saat itulah Hanuman menceritakan bahwa Sri Rama akan segera menjemputnya. Setelah pertemuan tersebut, kemudian kehadiran Hanuman diketahui oleh tentara Alengka dan akhirnya Hanuman ditahan. Berbagai upaya dilakukan para tentara Alengka untuk membunuh sang Hanuman, akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya Hanuman berhasil bertemu kembali dengan Sri Rama dan melaporkan keadaan Dewi Sinta di negeri Alengka. Ringkasan Kanda 5 Sundara Kanda Sanjaya 2023. Om Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadang Wahyudi. Saya dari kelas SK2 absen nomor 12. Di sini saya akan menceritakan tentang Arena Kanda. Selama pengasingannya di hutan, Sri Rama selalu menolong para petapa yang diganggu oleh raksasa. Satu ketika, Sri Rama bertemu dengan raksasa bernama Surpanaka. Oleh karena kekhawatiran dari Laksamana, kemudian telinga dan hidung raksasa dipotong. Kejadian ini kemudian diceritakan oleh raksasa kepada sang kakaknya yang bernama Ravana dan menceritakannya kecantikan istri dari Sri Rama. Dengar cerita adiknya, raksasa Ravana penasaran dan memutuskan untuk pergi ke hutan dan menemukan Sri Rama di hutan. Tiba di sana, Ravana terpesona dengan kecantikan Dewi Sinta dan begitu tertarik pada pemiliknya. Untuk menjauhkan Sri Rama, Ravana menyuruh Marica temannya untuk berubah menjadi kijang emas dan mencoba menggoda di depan kediaman Sri Rama, dan Dewi Sinta melihat kecantikan kijang itu. Dewi Sinta memohon agar suaminya berkenan menangkapkan, namun ternyata kijang tersebut sangat lincah. Bahkan kijang tersebut berlari sangat jauh dan sangat kencang, menjauhkan Sri Rama dari Dewi Sinta. Dan ketika kijang itu sudah jauh, dia akan berubah untuk menangkap Sri Rama agar Ravana bisa menangkap Dewi Sinta. Untuk menyusul Sri Rama, akhirnya sendirilah Dewi Sinta di rumahnya. Namun kewaspadaan Laksamana tetap ada. Maka Dewi Sinta dijaga dengan ilmu gaib melalui sebuah lingkaran agar Dewi Sinta tidak keluar dari garis yang sudah ditetapkan. Tiba-tiba datanglah seorang Brahmana yang datang untuk meminta bantuan kepada Dewi Sinta. Dewi Sinta pun menolongnya, padahal dia adalah jelmaan dari raksasa yang akan menculik Dewi Sinta. Pada saat itulah Dewi Sinta berhasil diculik. Beberapa waktu kemudian Sri Rama dan Laksamana kembali. Ternyata Dewi Sinta sudah tidak ada di tempat. Selanjutnya Sri Rama dan Laksamana terus berusaha mencari. Ketika sedang mencarinya, mereka bertemu dengan seekor burung yang bernama Jatayu. Jatayu adalah kawan baik ayahnya, yaitu Raja Dasarata. Pada saat pertemuannya, Jatayu menceritakan bahwa Dewi Sinta dibawa terbang oleh Ravana. Jatayu berusaha merebutnya tetapi tidak berhasil. Setelah Jatayu menceritakan semuanya, kemudian ia meninggal karena terlalu banyak luka akibat pertempuran melawan Ravana. Sekian dari cerita saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadang Hadi Tunggat Maja.
Saya di sini ingin menceritakan kisah Ramayana bagian 3. Selama pemusingan di hutan, Ramayana selalu menolong para petapa dari gangguan raksasa. Suatu hari Sri Rama bertemu dengan raksasa yang bernama Swakarna. Karena Laksmana merasa khawatir, akhirnya hidung dan telinga raksasa itu dipotong oleh Sri Rama. Kejadian itu diceritakan oleh raksasa tersebut kepada kakaknya yang bernama Rahwana. Mendengar cerita adiknya, Rahwana akhirnya pergi ke tempat tinggal Sri Rama. Sampainya di sana, ia merasa tertarik kepada Dewi Sita dan ingin memilikinya. Untuk menjauhkan Sri Rama dari Dewi Sita, ia menyuruh temannya Marica berubah menjadi kijang emas dan mencoba mengalihkan perhatian Dewi Sita. Sangat tertarik kepada kijang emas itu dan mengaruh suaminya untuk menangkapnya. Namun kijang itu sangat lincah dan berlari sangat jauh. Karena Dewi Sita merasa khawatir, akhirnya ia menyuruh Laksmana untuk menyusul Sri Rama. Dewi Sita sendirian di rumahnya. Karena Laksmana merasa waspada, akhirnya ia menjaga Dewi Sita dengan ilmu goib agar tidak keluar batasan. Beberapa saat kemudian ada seorang Brahmana yang meminta bantuan Dewi Sita dan ia menolongnya. Padahal Brahmana itu adalah jelmaan raksasa dan pada akhirnya ia berhasil diculik. Laksmana dan Sri Rama kembali dan dia tidak menemukan Dewi Sita di dalam rumahnya. Akhirnya Sri Rama dan Laksmana mencari Dewi Sita. Di perjalanan ia menemukan seorang burung bernama Jatayu. Ia menceritakan bahwa Dewi Sita diculik oleh raksasa. Setelah itu Jatayu meninggal karena luka akibat pertempurannya melawan raksasa tersebut. Sekian dari cerita saya. Maturang Parmasanti. Om Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Nia Yanti, nomor absen 14. Di sini saya akan membuat video agama tentang kisah Ramayana, yaitu kanda ketiga, Aranyaka Kanda. Di sini menceritakan kisah Ramayana yang menjalani pengasingan di hutan dan ia selalu menolong para petapa yang diganggu oleh raksasa. Suatu hari Sri Rama bertemu dengan raksasa yang bernama Supakarna. Karena merasa sangat khawatir, akhirnya telinga dan hidung raksasa tersebut dipotong. Kejadian ini kemudian diceritakan oleh raksasa tersebut kepada kakaknya yang bernama Rahwana, dan ia juga menceritakan kecantikan Dewi Sita, istri dari Sri Rama. Nah, mendengar cerita adiknya, Rahwana merasa sangat tertarik dan memutuskan untuk datang ke tempat tinggal Sri Rama. Sampainya di sana, ia melihat Dewi Sita dan terpesona dengan kecantikannya, dan ia berpikir untuk mendapatkannya. Akhirnya Rahwana menyuruh Marica, temannya, untuk berubah menjadi kijang emas, dan ia menyuruhnya juga menggoda Dewi Sita agar tertarik kepadanya. Kemudian Dewi Sita merasa sangat tertarik ketika melihat kijang tersebut dan dia menyuruh Sri Rama untuk menangkapnya. Namun kijang itu sangat lincah dan berlari sangat jauh sehingga memisahkan Sri Rama dari Dewi Sita. Nah, karena Dewi Sita merasa sangat khawatir, akhirnya ia menyuruh Laksmana untuk menyusul Sri Rama. Akhirnya Dewi Sita sendirian di dalam rumahnya. Laksmana merasa sangat waspada. Akhirnya ia menjaga Dewi Sita melalui ilmu gaib dan
membuat lingkaran agar Dewi Sita tidak melewati batas garis tersebut. Dewi Sita sendirian di dalam rumahnya, dan beberapa saat ada seorang Brahmana yang datang dan meminta bantuan kepada Dewi Sita. Akhirnya Dewi Sita menolong Brahmana tersebut, namun ia tidak tahu bahwa Brahmana tersebut adalah jelmaan dari raksasa yang ingin menculiknya. Di sana akhirnya Dewi Sita diculik oleh raksasa tersebut. Beberapa waktu kemudian Sri Rama dan Laksmana kembali ke rumahnya dan ia tidak menemukan Dewi Sita. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari Dewi Sita dan bertemu dengan seekor burung yang bernama Jatayu. Nah, Jatayu ini adalah kawan baik ayahnya, yaitu Dasarata. Jatayu menceritakan bahwa Dewi Sita diculik oleh seekor raksasa dan dibawa terbang. Ia juga mencoba menyelamatkan Dewi Sita, tetapi ia gagal dan akhirnya ia meninggal karena banyak luka di tubuhnya akibat pertempuran melawan raksasa tersebut. Baik, sampai sini cerita saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Dan sekian video saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.